menjelaskan apa itu jaminan fidusia. Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau Undang-Undang Fidusia dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pengertian fidusia menurut Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Fidusia ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sementara itu, jaminan fidusia memiliki pengertian sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau Undang-Undang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Selanjutnya, contoh kasus fidusia. Kasus penggadaian motor jaminan fidusia. Seorang kepala desa di Kebumen ditangkap. Kasus gadai menggadai motor jaminan fidusia milik NSC ini juga melibatkan peran debitur nakal dengan keuntungan dari hasil menggadai tersebut mendapatkan jatah keuntungan sebesar 10%. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 480 KUH Pidana dan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia atau pasal 372 KUH Pidana. Selanjutnya, subjek dalam fidusia. Penerima fidusia yaitu orang, perseorangan, atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Selanjutnya, objek dalam fidusia. Benda bergerak berwujud, yaitu kendaraan seperti mobil, truk, bus, dan sepeda motor, mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor, perhiasan, persediaan barang atau inventori, stok barang dagangan dengan daftar mutasi barang, kapal laut berukuran di bawah 20 meter, perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, kulkas, dan mesin jahit. Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air. Lalu, benda bergerak tidak berwujud, yaitu wesel, sertifikat, deposito, saham,
obligasi konsumen, piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian, deposito berjangka. Unsur-unsur perumusan fidusia. Yang pertama, unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia. Yang kedua, kesan keluar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia. Yang ketiga, unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia. Yang keempat, unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dan yang kelima, hak mendahului atau preference. Kemudian terdapat asas-asas dalam fidusia yang terdiri dari yang pertama, asas asesoritas, ialah bahwa perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian utama atau perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Yang kedua, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Yang ketiga, asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Selanjutnya, yang keempat, bahwa kreditur penerima fidusia merupakan kreditur yang diutamakan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya. Yang kelima, asas pemindahan horizontal, ialah bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Yang keenam, asas kontingent, yaitu jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada. Kemudian, terdapat tugas pemegang fidusia yang terdiri dari yang pertama, pihak yang dengan sengaja menerima kewajiban fidusia atas nama pihak lainnya, maka wajib bertanggung jawab untuk bertindak dan mengelola aset sesuai dengan kepentingan pemilik. Yang kedua, memastikan tidak ada masalah atau konflik kepentingan yang muncul di antara pemegang fidusia dan pemilik aset. Yang ketiga, sesuai dengan aturan hukumnya, pemegang fidusia wajib memberitahu kondisi asli dari aset yang dijual kepada calon pembeli, serta tidak akan mendapatkan keuntungan dari penjualan aset tersebut. Yang keempat, akta fidusia tetap berguna meskipun pemilik aset meninggal dunia, terutama apabila asetnya merupakan bagian dari perkebunan atau hal lainnya yang membutuhkan pengelolaan serta pengawasan. Hak eksekusi fidusia. Apabila berada dalam suatu kondisi di mana pembayaran terhadap peminjaman mengalami kemacetan, maka pemberi pinjaman umumnya akan menggunakan haknya untuk mengambil kepemilikan barang.
Jika surat peringatan kedua masih dihiraukan atau tidak dibalas, barulah pihak pemberi pinjaman dapat mengirimkan surat kuasa eksekusi. Saat melakukan eksekusi, pihak yang meminjamkan juga harus membawa bukti surat peringatan, surat kuasa eksekusi, serta sertifikat fidusia agar mencegah terjadinya kesalahpahaman. Prinsip utama dari jaminan fidusia menurut Munir Fuadi. Yang pertama, bahwa secara real, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang saja, bukanlah sebagai pemilik sebenarnya. Yang kedua, hak pemegang fidusia untuk eksekusi barang jaminan baru ada jika prestasi dari pihak debitur. Yang ketiga, apabila hutang sudah dilunasi, maka hak objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. Yang keempat, jika hasil penjualan atau eksekusi barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia. Sifat jaminan fidusia yang diatur dalam undang-undang. Yang pertama, aksesoer, yaitu jaminan fidusia bukanlah hak yang berdiri sendiri, melainkan kelahiran dan kebendaannya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokok fidusia itu sendiri. Yang kedua, spesialitas dan publisitas, yaitu spesialitas ialah uraian yang jelas dan rinci mengenai objek jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia. Sedangkan publisitas ialah pendaftaran akta jaminan fidusia yang dilakukan melalui pejabat notaris secara online ke kantor pusat pendaftaran jaminan fidusia. Yang ketiga, droit de suite, yaitu penerima jaminan fidusia atau kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada. Dudukan perkara Beer Brouwerij Arrest 1992, hasil putusan Hooggeraad Belanda. Seorang kafehouder membutuhkan kredit dari pabrik bir, tetapi tidak mempunyai benda lain untuk dijadikan jaminan selain dari inventarisnya. Jika inventaris itu diserahkan kepada pengusaha pabrik bir, kafehouder tersebut tidak dapat bekerja lagi. Untuk mengatasi kesulitan ini, lalu dilakukan tindakan menyerahkan hak milik sebagai benda jaminan dengan perjanjian bahwa penyerahan bukti hak milik hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Namun, bendanya sendiri masih tetap dikuasai oleh debitor. Debitor percaya bahwa kreditor menguasai bukti hak atas benda itu hanya untuk jaminan. Hooggeraad menginsyafi kebutuhan masyarakat semacam ini sehingga membolehkan figur hukum fiduciair eigendomsoverdracht atau penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Alasan Hooggeraad adalah bahwa figur hukum tersebut lain dari perjanjian gadai. Akan tetapi, menurut pendapat Subekti, perbuatan hukum itu pada hakikatnya ialah suatu bentuk penyelundupan undang-undang. Kemudian terdapat manfaat fidusia bagi debitur yang terdiri dari yang pertama, lebih aman, karena perusahaan yang memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia
wajib mendaftar di kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kedua, jangka waktu yang diberikan untuk ketelatan pembayaran adalah 30 hari. Penagihan atau hak eksekusi tidak bisa dilakukan sebelum tenggat waktu tersebut. Yang ketiga, perusahaan yang melanggar diberikan sanksi dari surat peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Yang keempat, pemberi pinjaman baru bisa merealisasikan hak eksekusi jika telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu pengiriman surat peringatan pertama, kedua, dan adanya surat kuasa hak eksekusi jika menggunakan jasa pihak ketiga. Selanjutnya, terdapat prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang terdiri dari yang pertama, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia dengan wilayah kerja mencangkup seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan berada di lingkup tugas Departemen Kehakiman dan HAM. Yang kedua, permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Yang ketiga, permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Yang keempat, permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat antara lain A. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. B. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. C. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. D. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. E. Nilai penjaminan. F. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kelima, permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan di atas memperoleh bukti pendaftaran. Yang keenam, pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Yang ketujuh, pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia. Yang kedelapan, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia terdiri atas dua kategori, yaitu sertifikat yang dibuat di hadapan notaris dan dibuat tanpa notaris. Meski sama-sama sah, dua sertifikat jaminan fidusia ini memiliki perbedaan, antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, sertifikat yang dibuat di hadapan notaris sah dan memiliki perlindungan hukum ketika salah satu pihak melanggar perjanjian. Yang kedua, sertifikat yang dibuat tanpa notaris atau akta bawah tangan tetap sah, tetapi tidak memiliki perlindungan hukum jika salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian. Dalam kehidupan sehari-hari, rata-rata perjanjian fidusia dilakukan tanpa notaris. Kebanyakan dari kasus ini merugikan debitur karena tidak mengetahui aturan dalam perjanjian fidusia yang menyebabkan pengambilan jaminan atau kendaraan secara paksa ketika terlambat membayar pinjaman.